Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB. Berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Saya, Pendeta Vandalia Kristiana Tampu Bolon Herman, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang saat ini dipercayakan sebagai Kepala Biro Personalia GPIB. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa mempercayakan segala karya layan dalam sepanjang kehidupan kami. Ketika di malam hari ini, sebelum kami beristirahat di tengah rasa letih, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Saat kami akan membaca firman-Mu, karena kami imani firman-Mu lah sumber kekuatan bagi kami untuk boleh mengevaluasi diri, untuk boleh merenungkan perjalanan kehidupan sepanjang hari ini dalam relasi dengan Engkau dan sesama. Biarlah hamba-Mu juga diberkati oleh kuasa-Mu, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, pembacaan kita di malam hari ini tertulis di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 41, demikianlah firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkannya." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita yang senantiasa melakukannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, di malam hari ini untuk memulai renungan Night Call, saya mau memulai dengan membacakan sebuah puisi karya Daniel C. Colesworthy yang berjudul Melihat ke Atas. Puisi itu berisi, ketika saya setiap hari melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke bawah, saya menemukan bahwa cangkir saya diisi dengan mahkota. Apapun yang diinginkan, itu mengalir di dalam dada. Ketika hati terangkat, Tuhan dengan murah hati menganugerahkan. Saat aku merendahkan diri dalam debu dan bergumam dan resah, betapa sedikit dan betapa sedikitnya berkah yang saya dapatkan, sampai ketika ke atas saya berdoa dengan sungguh-sungguh, nikmat itu diberikan dan kebijaksanaan saya pelajari. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, ketika kita mendengar puisi karya Daniel C. Colesworthy yang diberi judul Melihat ke Atas, puisi ini berangkat dari sebuah realita pengalaman hidup perjalanan manusia dalam relasi dengan Tuhan. Ketika kita senantiasa membangun relasi dengan Tuhan, maka kita senantiasa merasakan berkat Tuhan yang terus dan terus melimpah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mulai kurang membangun relasi dengan Tuhan, situasi yang sering kali terjadi adalah keresahan,
Bahkan seringkali akhirnya pertanyaan yang menunjukkan keraguan kita akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bicara tentang keraguan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita bersyukur diizinkan Allah membaca kitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan pasalnya yang ke-41. Dalam teks ini kita melihat di ayat 40 dimulai dengan pergumulan seorang yang sakit kusta. Pada zaman dahulu, dalam budaya Yahudi, penderita kusta sangat-sangat dijauhi masyarakat karena penyakit tersebut diidentikan dengan atau sebagai penyakit kutukan dari Allah dan tidak dapat disembuhkan oleh manusia. Penderita kusta harus memakai pakaian yang tercabik-cabik, disisihkan, dan mereka kadang harus menutupi wajah mereka dan mengatakan bahwa tubuh, jiwa, dan rohnya itu benar-benar najis. Mereka seringkali disingkirkan, harus tinggal di luar pemukiman atau perkemahan. Penderita kusta sangatlah menderita, baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Sebab mereka disingkirkan, dikucilkan, bahkan dalam stigma sosial yang melekat pada dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, dalam situasi seperti ini, kalau kita dalam posisi orang yang menderita sakit kusta, apa yang akan kita lakukan? Sikap apa yang akan muncul dalam diri kita? Tidak usah jauh-jauh. Ketika kita diizinkan Allah mengalami sakit, realita dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita mulai untuk mempertanyakan, apakah Tuhan akan menyembuhkan kita? Kalau kita ditanya apakah kita percaya Yesus mampu melakukan mukjizat, kita bisa saja menjawab iya. Tapi yang sering kali terjadi, yang kita ragukan adalah apakah Yesus mau menyembuhkan saya, yang menyembuhkan kita, yang seolah-olah kita merasa memang tidak layak di hadapan Yesus karena perilaku kita yang hidup di luar jalan kasih Allah. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-40, ketika seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Pernyataan dari orang kusta yang mengatakan kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Di satu sisi, orang kusta ini percaya pasti Yesus itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Yesus mampu melakukan apapun yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Yesus mampu melakukan segalanya. Tetapi ketika orang kusta ini memulai dengan kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Di satu sisi menunjukkan percaya akan kuasa Yesus, tapi di satu sisi dia mau menunjukkan juga kerendahan dirinya. Dia sadar betul siapa dia di hadapan Allah. Dia sadar betul posisi dia sebagai manusia yang tidak luput dari dosa. Sehingga dia mau mengatakan dalam pernyataannya, kalau engkau mau. Dan dia sadar betul untuk menyembuhkan atau tidak itu ada di tangan Yesus sebagai sang pemilik kehidupan, sebagai sang sumber kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, dan kita tahu betul bahwa pernyataan dari penderita kusta itu dijawab tegas dengan Yesus.
Yesus tahu betul isi hati dari penderita kusta dalam situasi sebagai pribadi yang disingkirkan dalam kehidupannya, dikucilkan, terpisah dari masyarakat. Pasti dia benar-benar merasa terpuruk. Sehingga ketika dia punya kerinduan, kepercayaan bahwa Yesus pasti menyembuhkan, tapi di sisi lain dia tahu betul pada sikap masyarakat yang menyingkirkan dia, dia tahu betul posisi dia memposisikan dia juga di hadapan Yesus. Dan Yesus menjawab, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, kalau kita melihat dalam peristiwa Yesus menyembuhkan orang kusta, kita diajak untuk melihat bahwa bukan dosa yang membuat Tuhan tidak menyembuhkan atau memberkati kehidupan umatnya, melainkan ketidakpercayaan kita terhadap Allah. Ya, kadangkala dalam situasi tertentu, kita yang mengaku diri sebagai orang percaya ini, di satu sisi kita katakan kita mengikut Yesus, di satu sisi kita katakan bahwa kita percaya kepada Yesus, tapi ketika dalam situasi tertentu kita diperhadapkan dengan sakit, penyakit, pergumulan, penderitaan, kita mulai untuk meragukan apakah Yesus akan menolong saya. Dalam peristiwa yang dialami oleh penderita kusta ini kita belajar bahwa dalam kisah kesembuhan yang Yesus lakukan, Yesus bukan bicara untuk menjadikan dosa sebagai isu untuk menyembuhkan seseorang atau tidak. Tetapi isu penting yang diangkat oleh Yesus dalam setiap proses penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah apakah mereka percaya atau tidak. Apakah mereka mempercayakan kepada Yesus atau tidak. Jika mereka percaya, maka Yesus akan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur melalui kisah seorang penderita kusta yang sangat-sangat ingin kesembuhan. Ia datang memohon, ia berlutut di hadapan Yesus dan ia mengalami kesembuhan itu. Pernyataan Yesus, aku mau, yang menyatakan penerimaan Yesus pada kondisi penderita kusta tersebut. Aku mau, yang menyatakan penerimaan Yesus, sekali lagi, terhadap kondisi penderita kusta tersebut. Ini juga sebuah pengajaran yang mau Yesus berikan kepada umat pada saat itu. Bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk dipulihkan. Ketika Yesus katakan, jadilah engkau tahir, itu mau menyatakan pembebasan yang Yesus berikan atas penyakit kusta yang diderita oleh orang tersebut. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, hari ini, saat ini, mungkin kita sedang mengalami berbagai pergumulan, penolakan, penderitaan, bahkan sakit penyakit yang belum disembuhkan. Kita seolah-olah sedang merasa pada situasi kita pada titik terendah kehidupan kita. Sampai-sampai seringkali membuat kita akhirnya bertanya, apakah Tuhan mau menolong? Apakah Tuhan mau memberkati? Ketika pertanyaan itu masih muncul dalam kehidupan kita, firman Tuhan di malam hari ini sebelum kita beristirahat, mau menguatkan kita. Mari pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu selalu ada di setiap detik langkah kehidupan kita.
Yakinilah itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan hanya sekedar tahu apa yang kita butuhkan, tapi Ia senantiasa memberikan tepat pada waktu dan kehendaknya. Yang seringkali membuat kita sulit atau akhirnya ragu untuk dapat merasakan pertolongan Tuhan adalah karena kita belum sungguh memiliki ketekunan membangun relasi baik dengan Tuhan. Datanglah kepadanya, mintalah, maka akan diberikan kepada kita. Yakinilah, Tuhan bukan hanya sekedar mampu, tetapi Dia juga mau menolong dan memberkati kita. Ketika semua orang meninggalkan kita, ingatlah dan yakinilah, kita memiliki Allah yang tetap tinggal bersama dan menyertai langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ketika hari ini, lewat pengalaman iman penderita kusta yang begitu mengimani bahwa Yesus Kristus senantiasa mampu untuk menolongnya, memberikan kesembuhan itu. Tuhan, dalam sujud syukur kami, ampuni dosa kami. Terkadang kami tidak jauh berbeda dengan orang kusta di dalam teks ini. Kami percaya bahwa Yesus mampu membuat mukjizat, tapi kadangkala kami belum sungguh percaya apakah Yesus mau menyembuhkan kami, apakah Yesus mau menerima kami karena keberdosaan kami, karena ketidaklayakan kami, karena kami belum sungguh membangun hubungan baik, relasi dengan Engkau. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa pertolongan cinta kasih Tuhan kiranya senantiasa menjadikan kami pribadi di tengah berbagai gumul, juang, penderitaan, penolakan, tantangan, hambatan. Kami tetap percaya kami punya Allah yang bukan hanya mampu, tapi juga setia menolong dan memberkati langkah hidup kami. Kami berdoa bagi kehidupan perjalanan iman misi GPIB. Berkati para pendeta, diaken, penatua, berkati seluruh jemaat GPIB dimanapun berada, untuk boleh senantiasa menyadari keberadaan dirinya sebagai pelaksana misi Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa negara Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami dimanapun berada untuk menjadi pemimpin yang mampu menghadirkan damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami berdoa bagi mereka yang bergumul, mereka yang menderita. Pulihkan kehidupan mereka. Kuatkan iman pengharapan mereka bahwa ada masa depan yang indah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka lewat setiap orang yang Engkau utus hadir dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pelayanan GPIB, khususnya program Morning dan Night Call GPIB. Berkati setiap kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di program Morning maupun Night Call GPIB. Agar program ini boleh menjadi alat misi Kristus di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan oleh GPIB. Kami percaya lewat pelayanan ini, biarlah oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, banyak orang-orang yang dikuatkan. Banyak orang-orang yang dipulihkan karena cinta kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan kami, di mana kami hendak mengarahkan berkat pertolongan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, menyertai, melihara perjalanan kehidupan karya layan kita semua. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB. Selamat beristirahat. Pertolongan berkat Tuhan menyertai istirahat kita semua di malam hari ini. Dan kita besok boleh bangun dengan sukacita melanjutkan kerja layan yang dipercayakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.